Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daeng Hikam ingin mewawancarai saudara Mujahidin sedikit tentang politik olahraga. Baik, yang pertama, menurut Mujah, apa sih yang dimaksud dengan politik dalam olahraga di masa ini? Menurut saya, politik olahraga ini biasanya ialah suatu pembahasan yang dimana mencangkup dari segi politik pemerintah ataupun suatu badan-badan organisasi yang dimana itu memiliki dampak, ada yang positif dan ada yang negatif dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Biasanya kalau kita lihat sendiri itu bisa ada dari pemerintahnya, federasi nasionalnya, maupun kalau dalam suatu kampung itu ada juga dari pihak-pihak yang memegang jabatan tersebut. Jadi bukan hanya tentang soal pertandingan, namun juga soal tentang kekuasaan yang mana di situ terdapat posisi ataupun nilai-nilai positif dan negatifnya. Baik, yang kedua nih. Pada kebiasaannya, siapa saja sih yang terlibat dalam politik olahraga tersebut? Kalau menurut saya biasanya yang terlibat dalam politik tersebut biasanya ada yang paling utama itu pemerintah, yang mana itu tidak bisa digeser. Itu di kursi paling utama, tidak bisa digeser-geserkan. Dan selanjutnya ada pengurus federasi olahraga tersebut. Kalau misalkan di dalam suatu kampung, yaitu ada dari perangkat desanya, kan ada menyusun struktur dalam suatu kampung, yang dimana tujuan mereka itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk membangun suatu kampung itu agar lebih terampil dan bisa mengikuti partisipasi dari ajang-ajang yang kampung lain ataupun tingkat lain yang mereka buat. Yang ketiga nih, Mujah. Kapan biasanya politik olahraga ini nampak atau muncul dan sudah mulai dirasakan? Politik tersebut biasanya nampak ataupun bisa kita rasakan itu perasaan ada efek-efek besar, yang mana kita bangga nih, ada satu event besar yang dimana bisa kita ikuti dengan sempurna, yang dimana contohnya ini ada seperti event nasional maupun internasional. Jadi ada bibit-bibit ataupun kader dari kampung kita ini bisa mengikuti hal tersebut. Dan tentunya kampung tersebut bangga dong ada bibit-bibit yang berbobot seperti demikian. Tidak hanya hidup sebatang kara, namun bisa mengikuti partisipasi yang telah diajangkan dan diperlombakan. Dan dengan demikian pasti akan muncul kader-kader ke depannya yang bisa melatih maupun membimbing bibit-bibit yang berbobot untuk selanjutnya. Yang keempat nih, di mana dampak politik olahraga ini paling terlihat? Yang paling terlihat itu seperti pada saat seorang atlet, ya. Kalau kita bilang masalah atlet, di mana saat atlet itu bisa mencapai ataupun meraih kemenangan yang sempurna. Contohnya nih, dalam suatu kampung itu ada seorang anak ataupun anak atlet yang bisa meraih kejuaraan, baik itu nasional maupun internasional. Yang dimana kampung tersebut pasti menjadikan anak tersebut suri teladan, mungkin, ya kan? Ya. Bisa jadikan impian maupun contoh. Dah tuh si itu bisa dapat piala dia ikut lomba di Kasar misalnya, ya kan? Namun ada sisi baik dan gelapnya juga. Yang dimana pokoknya kalau kita bilang dampaknya itu ya pada saat seperti itu dia meraih prestasi dan dia bisa membanggakan nama maupun keluarganya, bisa mengangkat derajat keluarganya. Hanya itu saja, Mujah? Ya,
Oke, baik, terima kasih Mujahidin. Sama Bapak dari Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hakik. Saya mahasiswa dari Penjaskes. Saya ingin mewawancarai saudara dari Ilham terkait yang pertama, bagaimana pengaruh politik terhadap pengelolaan sepak bola di Indonesia. Pengaruh politik dalam pengelolaan sepak bola di Indonesia bisa dibilang cukup kuat dan sering terlihat dalam berbagai aspek. Misalnya nih, dalam penentuan kebijakan, pemilihan pengurus, hingga pembagian anggaran. Di satu sisi, keterlibatan politik bisa membantu karena pemerintah memiliki kekuatan dalam menyediakan dana fasilitas dari dukungan. Jadi sedikit tambahan dari saya, sebenarnya kekurangan fasilitas yang ada di prodi ini nggak terlalu ngaruh juga sih pada mahasiswa sini ya. Soalnya mahasiswa ini kan terima aja apa yang bagus, apa yang enggak terima aja. Cuma yang ngaruh kekurangan fasilitas yang ada di prodi ini, yang ngaruhnya pada saat memasuki pelajaran praktek tersebut. Misalkan pada MK badminton seperti bola, misalkan bola bulu tangkisnya bulunya udah nggak banyak lagi kan, kurang efektif lah praktek badmintonnya. Kayak raketnya juga, misalkan raketnya talinya udah putus-putus, misalnya contoh kayak ini nih. Nah, ini kan udah sebenarnya udah bisa diganti nih, nggak layak dipakai lagi hand gripnya. Ini bisa salah-salah nih, misalkan ada Gesekan. bukan gesekan, yang paru-paru basah kan berair nih. Misalkan hand grip nih nggak ada nggak ada hand grip nih, tinggal kayunya lagi nih. Bisa jadi ini lepas terbang ke kepala orang ini, hingga cedera lah kepala orang. Ya mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Baik, terima kasih Saudara Ilham. Terima kasih juga saudara Dain. Ada waktu sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.